Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Daniel. Nah, kali ini teman-teman kita akan ngobrolin salah satu saham yang menurut saya ini saham yang absurd. Dan hari ini kita bakal bahas salah satu saham yang bisa dibilang ini eh, produsen atau si penjual baju yang memang bisa dibilang ibaratkan ini ya, baju lama yang tersimpan di gudang. Emang masih ada teman-teman dan masih utuh, tapi nggak tahu ya bakalan dipakai buat kemana atau bisa nggak dipakai. Nah, jadi yang akan kita bahas kali ini atau yang akan kita omongin kali ini adalah sahamnya RALS atau RALS alias PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk dan kode sahamnya adalah RALS. Nah, jadi gini teman-teman. Pada akhir Juni 2025 ini, RALS ini memang terbilang masih menyimpan 1 miliaran lembar gitu ya. 1.164 miliar lembar saham treasury. Nah, jadi itu adalah saham hasil buyback yang dibeli oleh perusahaan tapi nggak dijual-jual. Nah, jadi ini ibaratkan barang antik yang numpuk di garasi dan nunggu pemiliknya sadar ini bakalan dijual atau dilelang. Nah, jadi ada 4 kali pembelian yang dilakukan oleh RALS ini untuk memberi saham sejak 2015. Ya, bisa dibilang sejak zaman Jokowi masih periode pertama dan mereka udah beli. Tapi hingga sekarang mayoritas saham itu masih diam di laporan keuangan. Nah, dari yang teman-teman lihat ini adalah laporan keuangannya di kuartal 1 2025. Memang secara hukum nggak ada yang salah. Semua sesuai dengan POJK dan undang-undang. Tetapi mau dikemanain sebenarnya saham-saham ini atau saham treasury ini? Nah, teman-teman ingat nggak sih waktu Rals itu sebenarnya menjadi raja di mall-mall? Jadi sebelum eranya Shopee kemudian ada TikTok Live, sebenarnya waktu gerai mereka rame itu margin mereka itu sangat tebal. Belum ada cewek yang jualan misalnya lip cream dari kamar kos sambil ada filter cantiknya. Jadi sebenarnya belum ada penjualan online seperti sekarang ada TikTok Live, kemudian Shopee Live. Jadi sekarang itu udah beda teman-teman. Jadi toko serba ada model lama seperti Rals ini memang udah semakin kehilangan daya saing. Penjualan stagnan bahkan bisa dibilang tergerus. Margin juga ada makin tipis. Soal ekspansi ya bisa dibilang zonk. Mall juga makin sepi dan manajemen kayaknya emang udah cuman fokus sama survive aja. Jadi mereka fokus bisa bertahan itu udah syukur sebenarnya. Itu pun kalau kita perhatikan dengan napas yang udah mulai ngos-ngosan. So, sebenarnya apa yang bisa dilakukan? Nah, menurut saya teman-teman musnahkan aja saham treasury itu. Iya, memang benar bisa dimusnahkan. Jangan disimpan kayak sebenarnya kenangan kayak mantan gitu ya. Kalau kita punya mantan, kita simpan kenangannya, ini sebenarnya sangat menyakitkan. Ya, teman-teman, kita kasih contoh dua saham yakni LPPF dan Ultra Jaya. Kalau nggak niat jual, ya hanguskan saja. Nah, ini dua contoh yang udah menghanguskan saham treasury. Nah, efeknya tentu saja bagus. Berarti jumlah saham beredar jadi berkurang, EPS untuk pemegang saham itu naik, dan ROE mulai membaik. Dan yang paling penting, investor bisa melihat keseriusan manajemen menjaga value dari perusahaan. Tapi di balik itu semua sebenarnya teman-teman, kalau kita perhatikan ya, jadi ini kalau kita perhatikan, ada kekhawatiran lain bahwa saham treasury ini bisa jadi MESOP atau program saham ini untuk saham gratis buat direksi dan komisaris. Nah, jadi teman-teman bisa bayangin kalau investor retail udah nyangkut bertahun-tahun, tapi nggak dapat reward. Yang ada justru manajemen yang belum kasih gebrakan berarti dan mereka dapat reward. Tentu ini nggak adil untuk investor saham yang nyangkut. Nah, kas perusahaan juga sebenarnya udah lumayan teman-teman kalau kita perhatikan ya di laporan keuangan itu, tapi kita nggak tahu nih apa yang mesti dilakuin. Yang ada cuman disimpan di instrumen konservatif. Tentu membosankan. Kalau manajemen serius sebenarnya mau diversifikasi banyak cara. Nah, jadi Rals ini bisa bikin sub brand digital, kemudian jual lewat TikTok Live dan juga eh, Shopee, atau malah lebih agresif masuk ke fintech, bikin e-wallet, kemudian ada neobank dan bahkan
Jangan kaget teman-teman ya, bisa jadi bikin reksadana retail. Yakni ada hybrid bisnis, itu sebenarnya kunci kalau mau relevan di era digital. Kalau RALS ini mau bagus, sebenarnya dia bisa hybrid. Kalau mau lebih gila lagi sebenarnya bisa investasi di startup logistik. Ada platform reseller atau misalkan eh, kalau mau bisa juga bikin tim gorengan saham kayak Peter Parker yang memang eh, kita bisa bilang ya gitu ya saham cuan ya pol-polan juga, atau setidaknya itu seru daripada didiamin di tempat atau jalan di tempat itu. Kalau olahraga nggak seru teman-teman ya, jadi mesti ada gerakan atau gebrakan yang bisa bikin kita jadi lebih bersemangat gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya ya saham ini, saham RALS ini ya teman-teman, ya nggak ubahnya itu seperti mobil tua. Mesinnya memang masih nyala, tapi kalau mau nanjak udah nggak kuat. Kalau bawa jalan bisa, tapi udah kalau mau nanjak, giliran nanjak, ya udah nggak bisa gitu ya. Dan kalau dipikir-pikir sebenarnya strategi beli murah dan jual mahal, kalau ini eranya dulu gitu ya, ya maaf aja teman-teman ya, di dunia investasi itu udah berubah. Tapi kalau manajemen diam aja kayak sekarang, memang tetap simpan saham treasury tanpa arah, cuman mikirin dividen yang konservatif, ya sebenarnya mereka harus siap-siap bakalan ditinggal oleh investor. Dan soal likuiditas bisa jadi harga, tetapi memang tanpa cerita baru, ya kita nggak tahu ya grafik saham, ya bisa aja seperti seseorang yang pingsan gitu ya teman-teman ya. Jadi sahamnya itu ya flat gitu ya. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Jadi menurut kamu gimana nih teman-teman? Apakah masih layak untuk kita pantau? Apa atau udah waktunya nih kita masuk museum untuk saham-saham seperti ini? Toh kalau kita misalkan masukin ke museum juga ya bakalan ada nggak sih yang ngelihat gitu ya? Oke teman-teman, segitu aja. Kalau ada komentar ya kasih tahu aja di kolom komentar, dan jangan lupa untuk dunia investasi memang nggak nunggu orang-orang yang bingung. Jadi kalau masih bingung kemana pasar akan bergerak, ya tentu kita nggak akan ketemu jalan yang terbaik. Oke teman-teman, segitu aja untuk pembahasan kita hari ini. Kalau teman-teman suka dengan ngobrolin saham seperti ini, bisa klik subscribe dan juga upgrade terus skill teman-teman pada video-video yang kami upload berikutnya atau yang sudah kami upload. Dan berikutnya kita bakal mengulik saham-saham yang memang diam dan nggak bikin portofolio kita jedak-jeduk seperti roller coaster. Oke, teman-teman, saya Daniel dan salam satu frekuensi.